Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi SMP, materi matematika untuk SMP kelas 9 tentang persamaan kuadrat ya. Tentang persamaan kuadrat saya akan tulis di sini. Jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and share-nya channel saya jika dirasa channel ini bermanfaat, dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas yaitu persamaan kuadrat ya. Persamaan kurang bawah ya teman-teman. Baik. Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat ya? Sebelum membahas persamaan kuadrat, artinya kita pada materi-materi sebelumnya ya, misalnya di jilid di kelas 1 kita teman-teman sudah kita membahas persamaan linear ya, satu variabel, sudah persamaan linear dua variabel. Ini akan berkaitan dengan persamaan kuadrat nantinya. Nah, jadi pengertian persamaan kuadrat itu adalah jadi setiap persamaan di atas yang variabelnya dengan pangkat tertingginya 2 ya. Jadi variabel kan nanti persamaan kuadrat. Contohnya seperti ini ya. Contoh. Perhatikan ya. Satu misalnya x kuadrat plus 4x min 21. Nah, ini adalah disebut sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan pangkat tertingginya adalah, perhatikan, yaitu pangkat tertingginya adalah 2 ya. Jadi pangkat tertingginya adalah di sini adalah 2 ya. Dengan ya yang terdiri, perhatikan di sini atas apa? Satu variabel. Nah, baik teman-teman. Jadi terdiri atas satu variabel. Saya akan supaya lebih lurus, saya akan buat garis di sini. Nah, jadi atas satu variabel ya. Nah, gimana yang lain misalnya akan seperti ini, Pak. Misalnya gimana kalau misalnya x kuadrat min 4x. Ini persamaan kuadrat bukan? Iya. Ini sebut persamaan sama dengan ini adalah persamaan kuadrat ya. Gimana kalau yang lain misalnya seperti ini. 3x kuadrat 8x ya, di sini 8x misalnya. Terus min 16x ya. Ini persamaan kuadrat bukan? Ini adalah bukan, sama dengan 0 di sini ya. Harus sama dengan 0. Itu bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada variabel y di sini, sedangkan itu adalah satu variabel dan pangkat tertingginya 2. Pak, gimana kalau x kuadrat itu sama dengan 0? Ini persamaan kuadrat juga? Iya, ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat juga ya. Jadi pangkat tertingginya tetap 0. Nah, kalau ada variabel lain yang mengikuti, itu bukan persamaan kuadrat. Ada lagi seperti ini misalnya. Teman-teman ya, misalnya x plus 2. Ini persamaan kuadrat? Bukan. Ini bukan juga 0, bukan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di sini adalah, jadi ya tadi pangkat tertingginya adalah 2, terdiri atas satu variabel. Demikian yang dimaksud dengan persamaan kuadrat ya. Adapun ya, jadi bentuk umum seperti ini ya. Saya akan buat bentuk umum ya. Bentuk umum PK ya, saya singkat PK. Itu PK itu adalah persamaan kuadrat ya. Adalah jadi dalam bentuk x ya. Boleh dalam bentuk y, boleh ya. Ini dalam bentuk x, yaitu dalam x di sini. Yaitu adalah ax kuadrat. Nah, ini plus bx. Nah, ini
plus C itu sama dengan 0. Dengan A itu bukan sama dengan 0, A, B, C anggota bilangan real, ya. Seperti ini, ya. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya. Jadi dasarnya dari sini. Nah, mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, misalnya mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat ini, jadi teman-teman kita ambil contoh yang ini. Nah, maka X kuadrat A-nya berapa sama dengan 0? A-nya adalah 1. Nah, ini 1. B-nya adalah 0 sebenarnya. C-nya sama dengan 0. Paham ya? Ya. Kalau seperti ini gimana? Misalnya 2X kuadrat plus 3X min 9 sama dengan 0. Ini mudah ya. Maka A-nya itu adalah 2. Perhatikan. B-nya adalah 3. Maka C-nya adalah negatif 9 ini di sini. Ya. Nah, dari sini kita sudah paham ya bahwa persamaan bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, gimana kalau misalnya bentuk yang lain? Misalnya 36 min 12x min x kuadrat. Nah, ini gimana? Tetap bahwa yang kuadratnya ini sama dengan 0 di sini ya. Maka tetap yang kuadratnya ini adalah A-nya ini adalah tadi. A-nya itu adalah sama dengan, berarti yang kuadrat di sini. Berarti negatif 1. B-nya itu adalah yang ini ya, negatif 12. Kemudian C-nya itu sama dengan 36 ya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kemudian ada pembahasan lain tentang persamaan kuadrat, yaitu adalah akar. Nah, ini sini sudah masuk akar ya. Akar atau kenapa akar? Karena nanti di hasilnya akan ada 2, atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi penyelesaian persamaan kuadrat. Saya singkat PK aja teman-teman ya. Saya akan bagi 2 lagi. Nah, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah pengganti variabel. Jadi pengganti variabel ya. Pengganti variabel ini bisa X, bisa Y, karena di sini kita berbicara X, berarti X ya. Bisa juga Y, bisa ya. Y kuadrat misalnya. Bisa. Jadi pengganti di sini pengganti apa? Pengganti deh. Variabel X yang dicari ya. Yang dicari harus memenuhi syarat. Jika disubstitusikan ya, harus memenuhi syarat jika apa? Jika disubstitusikan pada persamaan ya, menjadi kalimat benar ya, menjadi kalimat benar di sini ya. Perhatikan. Nah, kenapa harus kalimat benar? Kenapa? Iya, karena tadi nanti tunjukkan misalnya seperti ini. Contoh. Sambil contoh di sini misalnya tunjukkan X1 ya, X1 itu sama dengan 7, kemudian X2 itu sama dengan negatif 7, merupakan akar persamaan. Di sini merupakan akar ya, akar persamaan apa? Dari misalnya X kuadrat min 49 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita nilai X1, berarti X1 sama dengan 7. Kita masukkan ke sini. Nah, X2, X1-nya kita ganti 7, maka 7 dikuadratkan dikurang 49 sama dengan 0. Maka hasilnya di sini 49 sama dikurang 49 sama dengan 0. Maka di sini benar jawabannya. Ya. Kemudian X2 itu sama dengan negatif 7. Betul nggak? Di sini kita betul. Maka kita substitusikan lagi, kita masukkan lagi, yaitu negatif 7 dikuadratkan sama dengan dikurang 49 sama dengan 0. Betul ya? Di sini adalah 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Ini betul ya, atau benar ya. Nah, berarti akar-akar ini merupakan
penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, ya. Jadi akar-akar X1 sama dengan 7, X2 sama dengan negatif 7. Jadi ada dua akar ya. Pasti ketika X kuadrat, teman-teman, berarti ketika X kuadrat ini ada dua penyelesaian. Jadi X1 sama X2. Jadi dua penyelesaian ya. Harus dua penyelesaian ya. Demikian ya. Nah, contoh lagi misalnya, contoh lagi di sini bisa ambil contoh lagi. Contoh lagi misalnya selidikilah. Nah, selidiki di sini ya. Misalnya selidiki ya. Apakah X sama dengan negatif 8 merupakan, nah ya. Di sini berarti X-nya itu sama negatif 8 merupakan apa? Merupakan akar penyelesaian. Jadi misalnya X8, X1-nya negatif 8, X2-nya ya terserah. Misalnya ini kita selidiki merupakan akar penyelesaian dari apa? X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selidiki, maka kita X sama dengan negatif 8, kita substitusikan. Maka di sini adalah negatif 8 dikurangi 5 dikali negatif dikuadratkan negatif 8 min 24 sama dengan 0. Terbukti enggak ya ini? Maka ini adalah 64, ini adalah berapa? Ini 64 dikurangi ini 5, negatif 5 dikali adalah hasilnya adalah 40 ya. Jadi positif. Ini negatif 24. Oh, ternyata hasilnya 0. Ini hasilnya adalah 80. Nah, berarti ini tidak sama dengan 0, maka ini salah. Jadi akar negatif akar X sama dengan negatif 8 itu bukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0 ya. Demikian ya. Nah, caranya demikian untuk menyelidiki apakah akar-akar itu terbukti atau tidak ya. Nah, demikian ya teman-teman ya. Nah, kemudian nah ya demikian teman-teman ya. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Contoh ini agak lebih ini. Misalnya salah satu akar dari persamaan ya, persamaan apa di sini? Persamaan misalnya Y kuadrat di sini ya. Saya akan tulis Y kuadrat. Baik. Y kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat juga. Saya akan tulis 9Y ini plus 2P itu sama dengan 0. Nah, jadi tentukan salah satu akar persamaan kuadrat. Jadi salah satu persamaan akar kuadrat itu adalah Y-nya di sini adalah Y sama dengan negatif 5. Tentukan nilai P misalnya ya. Tentukan nilai P. P-nya berapa? P-nya maka kita tentukan dulu di sini. Maka Y kuadrat plus 9Y plus 2P itu sama dengan 0. Maka Y-nya kita diganti dengan negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan plus 9 dikali negatif 5 plus 2P itu sama dengan 0. Maka di sini 25 ditambah negatif ya, negatif 45 plus 2P sama dengan 0 ya. Ini disubstitusikan ya. Jadi ini substitusi si Y sama dengan negatif 5 ya. Maka di sini hasilnya berapa? Negatif 20, betul ya. Negatif 20 plus 2P sama dengan 0. Maka pindah ruas, 2P sama dengan ini pindah ruas ke sini jadi positif 20, maka P sama dengan 20 dibagi 2, maka P sama dengan 10. Mudah ya teman-teman ya. Mudah ya. Jadi nah, pada persamaan kuadrat pertemuan video kali ini ya, jadi pada video kali ini teman-teman harus bisa yang pertama itu menentukan bentuk umumnya ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C ya. Jadi teman-teman harus tahu nih. Contohnya yang sudah jelas, misalnya 36 atau yang ini ya, ini dua contoh ya, dua contoh bisa dipelajarin oleh teman-teman. 2x kuadrat plus 3x min 9, maka A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 9. Kemudian ini kalau dibalik gimana? Maka A-nya negatif 1, B-nya negatif 12, C-nya sama dengan 36. Demikian. Kemudian ini ada akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ini nanti akan berhubungan cara dibalik ya. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat
Jadi akan nantinya ada materi tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan ada tiga pokok yang teman-teman harus bisa diketahui ya. Nanti ada memfaktorkan ya, ada melengkapi kuadrat sempurna dan dengan rumus ABC. Demikian, nanti kita ketemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat tentang persamaan kuadrat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak paham, silakan teman-teman bisa direview lagi. Jika masih belum paham, silakan tanyakan ke saya sendiri, bisa diberikan di kolom komentar ya. Jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and share-nya jika dirasa video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.